Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islam, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, mari kita terus meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di masjid jami kita ini. Mudah-mudahan majelis kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan didudukkan sebagai bentuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan juga dihitung sebagai majlisul ilm yang di dalamnya turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di fikih syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Fikih atau bagaimana memahami syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah? Kita nukilkan dari definisi yang diberikan oleh para ulama kita. Di antaranya di sini yang ingin Anda sampaikan, definisi dari Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, an tashhada an ilmin wa yaqinin, engkau bersaksi dengan ilmu dan yakin, wasidkin dan kejujuran, anna Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib huwa Rasulullahi haqqan ila jami'ith thaqalain jinnihim wa insihim. Engkau bersaksi dengan ilmu, berdasarkan ilmu, yakin, jujur bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang Allah utus kepada seluruh makhluk yang mukallaf, yaitu kalangan jin dan manusia. Ini Rasulullah, jadi diutus kepada seluruh makhluk Allah yang mukallaf, yaitu kalangan jin dan manusia. Wa annahu khatamul anbiya, dan bersaksi dengan ilmu, yakin, jujur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup seluruh nabi. Sering diungkapkan dengan khatamul anbiya, bukan khatamur rusul. Karena kalau khatamur rusul masih mungkin ada nabi, tapi kalau sudah penutup para nabi tidak mungkin ada lagi rasul atau nabi. Ya, khatamul anbiya, Rasulullah adalah penutup para nabi. Laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada lagi setelah beliau seorang nabi pun sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi engkau bersaksi dengan ilmu, dengan yakin, dengan jujur bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah, Rasul Allah yang Allah utus kepada seluruh tsaqalain, yaitu semua kalangan jin dan manusia, dan diyakini, diikrarkan dengan ilmu bahwasanya beliau adalah penutup seluruh nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaku jadi nabi setelah beliau, maka dia adalah seorang yang kafir, kadzab, pendusta, siapapun dia. Jelas ya? Harus begitu, tanpa ragu-ragu. Itu definisinya, jadi difahami, bukan sekedar ikrar. Ini kembali kepada makna as-syahadah, sebagaimana syahadat alla ilaha illallah, sama syahadat. Makna syahadah itu berkisar antara ilmu dan i'tiqad. Jadi porosnya persaksian itu adalah ilmu dan i'tiqad, ilmu dan keyakinan, akidah, satu yang terikat kuat di dalam hati, itu namanya i'tiqad. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menjelaskan tentang maratibus syahadah, tingkatan-tingkatan persaksian. Yang tadi persaksian itu porosnya adalah apa? Fondasinya adalah apa? Al-ilmu wal-i'tiqad. Lalu beliau terangkan maratibnya, tingkatannya. Beliau mengatakan faqala fa awwalu maratibiha ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil mashhudi bihi wa thubutihi. Pertama tingkatan syahadat itu adalah, pertama tingkatan syahadat adalah, kalau saya balik, tingkatan syahadat yang pertama adalah mengilmui, meyakini, mengenal akan benarnya apa yang dia persaksikan dan tetapnya apa yang dia persaksikan. Jadi diilmui, dikenali, diyakini bahwa apa yang dipersaksikannya itu adalah benar dan ada. Kalau kita kaitkan dengan syahadat anna Muhammad Rasulullah, diilmui, dikenali, diyakini bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul utusan Allah, ada, beliau itu betul-betul sebagai utusan Allah tanpa ragu-ragu.
Jelas, ini tingkatan yang pertama. Setiap muslim harus ngerti bahwa utusan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diilmui, dikenali, diyakini. Jadi jangan bersaksi nggak ngerti apa yang dipersaksikan. Beliau itu utusan Allah. Jadi meskipun manusia biasa, tapi ada kedudukannya, yaitu sebagai Rasul Allah. Kemarin kita nukilkan ayat kul innama ana basyarum mislukum. Dari sisi beliau adalah basyarum mislukum, manusia semisal kalian. Hanya bedanya apa? Yuha ilayyah, diberikan kepadaku wahyu. Dari sini beliau adalah utusan Allah. Jelas ya? Nah begitu. Jadi ngerti yang kita persaksikan, bukan persaksian kosong. Ini tingkatan yang pertama. Wasaniha, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tingkatan yang kedua, ini madarnya di hati loh tadi ya, diilmui, dikenali, diyakini, amalan hati. Jadi hati kita meyakini, ngerti betul bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ya, jadi nanti jangan seperti sebagian orang, ada muncul orang mengaku jadi nabi, ikut juga. Dan ini masya Allah lah ya, Rasulullah itu kebenaran lah ya. Rasulullah itu al-haq, dan beliau masih hidup pada saat itu. Muncul Musailamah al-Kadzdzab itu loh, ngaku jadi nabi. Rasulullah masih hidup, kebenarannya itu masih hidup, masih ada. Muncul orang ngaku jadi nabi, pengikutnya banyak apa sedikit? Banyak. Diikuti oleh sekian banyak manusia, memiliki pasukan yang sangat kuat, sampai ketika Abu Bakar menumpas Musailamah al-Kadzdzab ini, banyak sekali para sahabat dan kaum muslimin yang syahid dalam peperangan ini karena kuatnya pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Nah, jadi maksudnya persaksian itu harus dijaga tingkatan yang pertama tadi, diilmui, dikenali, diyakini dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan bahwa Rasulullah itu adalah betul-betul utusan Allah. Beliau diutus kepada kalangan jin dan manusia. Beliau adalah penutup seluruh nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi nggak terkecoh lagi. Ya kadang aneh, perempuan ngaku nabi juga diikuti. Dulu ada atau di Indonesia itu yang agamanya salamullah apa-apa itu. Nah itu wanita perangkai bunga loh ibaratnya. Lah ngaku jadi rasul, perempuan ya punya pengikut. Saking lemahnya syahadah. Yang kedua, karena begitu lemah, ada syubhat begitu saja sudah goyang. Kullun bitaufikin minallah, semua dengan taufik dari Allah. Is'alus sabat, maka minta keteguhan kepada Allah. Ini perempuan. Dulu juga ada perempuan ngaku jadi nabi, juga ada pengikutnya. Dulu juga sempat ada agama apa namanya yang sempat besar di Indonesia ini, Ahmadiyah. Itu juga mengklaim tokohnya adalah utusan Allah. Besar juga pengikutnya. Tapi sunnatullah itu
Itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tingkatan yang pertama itu diilmui, dikenali, diyakini dengan kokoh. Apa yang dia persaksian itu ngerti. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, paham, mengerti, diilmui, diyakini tanpa ragu-ragu. Muhammad adalah utusan Allah, diutus oleh Allah kepada kalangan jin dan manusia. Beliau dijadikan oleh Allah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi selepas beliau, titik. Dan itu sudah ditegaskan oleh Nabi. Nanti sampaikan dalilnya. Nabi sudah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Nabi gitu. La Mirza Ghulam Ahmad, nabinya Ahmadiyah ini, bagaimana menghadapi hadis tadi la nabiyya ba'di? Dia takwil la nabiyya ba'di ai fi hayati. Namanya tukang dusta ya, bisa aja gitu loh. Tidak ada nabi setelahku selama aku masih hidup. Begitu beliau SAW sudah wafat, ada nabi, siapa? Ya saya, gitu maksudnya. Itu Ahmad siapa itu? Wala haula wala quwata illa billah. Artinya di sini perlu ditekankan penjelasan Imam Ibnul Qayyim itu loh. Syahadah itu maksudnya begitu. Kalau syahadat tanpa ilmu gak ada gunanya. Makanya syarat la ilaha illallah yang pertama apa? Al ilmu. Orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah enggak ngerti maksudnya, enggak ada manfaatnya. Habis itu ya Syekh fulan agisni batal. Jadi ilmu itu menduduki tempat yang paling dasar. Segala sesuatu itu kalau dibangun di atas ilmu kokoh. Ilmu aja nggak boleh setengah-setengah, kan gitu ya. Yang sering merusak manusia itu kan yang ilmunya setengah mateng, kan gitu ya. Masya Allah, barakallahu ya. Kata Syekhul Islam begitu, yang sering merusak manusia itu setengah mateng, setengah ahli nahwu, setengah tok itu. Apalagi seperempat. Nah itu kita di seberapa kita ini? Jangan merusak loh ya. Setengah ahli fikih, fikihnya pahamnya setengah, merusak. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, takallumuhu bidzalika wa nutqu bihi wa illam yu'lim bihi ghairahu bal yatakallamu bihi ma'a nafsihi wa yadhkuruha wa yantiku biha wa yaktubuha. Kata Ibnul Qayyim, tingkatan yang kedua diucapkan, diikrarkan pada dirinya meskipun dia nggak beritahu orang lain. Di tingkatan yang kedua belum diberitahukan kepada orang lain, tapi diucapkan sendiri, diikrarkan, diingat betul dalam dirinya. Ini al-iqrar namanya. Kalau dia nggak mampu mengucapkan, ditulis pada dirinya. Jadi betul-betul ada kokoh tingkatannya yang kedua ya. Karena meskipun diilmui, diyakini, tapi nggak diucapkan, belum cukup. Kayak la ilaha illallah sama. Abu Thalib tuh yakin agama Rasulullah itu benar. Inilah a'lamu anna, inilah a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya agamamu itu adalah khaira al-adyani bariyan. Jadi sebaik-baik agama untuk manusia ini. Abu Thalib meyakini itu. Tapi begitu diminta untuk mengucapkannya, beliau tidak mau. Abu Thalib ini nggak mau. Apa jadi muslim? Nggak jadi muslim. Jelas ya? Jadi harus setelah diilmui, diyakini, diucapkan.
meskipun belum disampaikan kepada orang lain, diucapkan sendiri gitu loh ya, diikrarkan dengan dirinya sendiri. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berangkat dari apa? Ilmunya tadi ya. Na'am. Wasalisuha, tingkatan yang ketiga, ayyu'lima ghairahu bima syahida bihi wa yukhbirahu bihi wa yubayyinahu lahu. Baru yang ketiga, diberitahukan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain, dikabarkan kepada orang lain. Syahadatnya itu diberitahukan. Islam itu harus disampaikan supaya orang ngerti bahwa dia muslim, diikrarkan. Bila perlu kalau ikrar di hadapan halayak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau orang mau masuk ke dalam Islam. Nah, kalau kita kan sudah harian, jelas maksudnya ya. Nah, jadi seorang yang tadinya kufur, dia menjadi muslim, itu tingkatan-tingkatan ini harus diambil semuanya, harus diberitahukan kepada orang lain. Setelah dia kabarkan kepada dirinya sendiri, dikabarkan kepada orang lain, dia ikrarkan gitu loh ya, syahadatnya itu diiklankan. Itu tingkatan yang keempat. Yang ketiga, warabi'uha, yang keempat, ayyalzamahu bimadmuniha wa ya'muru bihi. Dia lazimkan kepada dirinya untuk mengambil dan melaksanakan apa yang menjadi kandungan syahadatnya. Kalau la ilaha illallah, berarti dia laksanakan muktadhonya, tuntutannya, dia tidak memberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kalau syahadat anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada seorang pun yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk sebagai utusan Allah kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti madmunnya, kandungannya kita bahas. Harus dilaksanakan. Kalau hanya seorang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, nggak ada gunanya. Kalau seorang mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak menjadikan dan tidak meyakini Rasul itu sebagai panutan dalam dia beribadah kepada Allah, nggak ada gunanya. Jelas ya? Nah itu. Nah, kemudian berikutnya, inna syahadata bi anna Muhammadan Rasulullah tatadammanu umuran. Bahwasanya syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu mencakup beberapa perkara. Tadi harus melaksanakan apa yang jadi tuntutan atau kandungan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Berarti kita harus ketahui apa itu kandungannya supaya kita bisa melaksanakannya. Jelas ya? Nah, ini kandungan-kandungannya. Yang pertama, tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi. Membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala yang beliau kabarkan. Membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Minha, diantaranya yang disebutkan oleh para ulama, al-imanu bi umumi risalatihi ila kafatis saqalain insihim wa jinnihim. Tuntutan syahadat anna Muhammad Rasulullah dalam bentuk membenarkan semua yang datang dengannya Rasulullah SAW, mengimani bahwasanya risalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW
itu mencakup seluruh kalangan jin dan manusia. Jadi manusia setelah diutusnya Rasul wajib mengambil syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim dirinya bisa keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diimani. Yang Arab, non Arab, kulit putih, kulit hitam, ya, semuanya masuk dalam risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, harus begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu ya Rasulullah. Ka di sini maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kafatan, kecuali untuk seluruhnya, linnasi, manusia, basyiran wa nadhira, baik sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Nggak boleh orang aku jadi nabi terus bawa syariat sendiri, nggak boleh. Apalagi tanah sucinya cuman di Cilingsi Bogor situ. Kalau mandi air situ bersih dosanya, punya sungai sendiri. Ini kayak orang non muslim itu. Jelas ya, harus tegas seperti itu. Atau ada seorang yang mendakwakan dirinya dapat wahyu dari Allah. Kadzab itu. Kafir dia. Lo ada itu di dunia kadang-kadang thariqah sufiyah. Siapa sebab yang mengabarkan bahwa mu'adzamnya, orang yang mereka agungkan, yang ditokohkan, mi'rad gitu, sehari 70 kali melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diajak bicara sama Allah SWT. Bahkan akidah siapa itu? Akidah di antara akidah Syiah Rafidah yang gulat, tokohnya itu mi'rad. Di sana diusap kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena disayang sama Allah. Nah, ini keyakinan yang batil, melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, itu ada dalam keyakinan dan akidah manusia. Itu namanya kelompok apa itu? Ya, Mansuriyah apa dari Syiah Rafidah. Itu. Jadi ayat ini dengan tegas menjelaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Seluruh manusia, rasul yang Allah utus kepadanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Wa qala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah juga mengatakan, katakan ya Nabi Allah, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Jadi diyakini seperti itu. Ini yang pertama ya, membenarkan Nabi SAW. Rasulullah mengkhabarkan baik dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW bahwa beliau diutus kepada seluruh kalangan manusia, bahkan jin. Diyakini ya. Yang kedua, al-imanu bikaunihi khataman nabiyyin wa risalatihi khatimatar risalat. Diimani bahwasanya beliau adalah penutup seluruh nabi dan risalahnya adalah penutup seluruh risalah. Tidak ada lagi risalah, tidak lagi ada syariat setelah diturunkan syariat oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Jadi di antara sifat syariat yang datang dengannya Rasulullah SAW ini adalah syariat yang baku berlaku sampai yaumul qiyamah,
tidak ada perubahan. Jelas ya? Berarti otomatis cocok. 14 abad yang lalu diterapkan sekarang cocok, relevan, pas, maslahah, bagus, tidak perlu dikoreksi, pasti tanpa ragu-ragu, kebenarannya mutlak, harus begitu diyakini ya, nggak bisa diadaptasikan dengan ruang tertentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup seluruh nabi. Jelas sekali ayatnya ya. Dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala an Sauban, dari Sauban khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan bangkit hari kiamat, hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Masya Allah. Makna mengikuti orang musyrik itu ada dua. Mereka pindah dari tempat tinggal negeri mereka menuju negeri-negeri kaum musyrikin, lalu menjadi seperti mereka. Itu makna yang pertama. Hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah yang banyak dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Itu artinya pindah dari negeri muslimnya ke negeri-negeri kafir musyrik. Akhirnya karena bermasyarakat dengan mereka, jadilah mereka seperti musyrikin. Satu. Makna yang kedua, tidak pindah secara fisik, tapi mengikuti tata cara orang-orang musyrik. Jelas ya? Nah, ini tadi sudah sunnatullah. Ini kabar dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi seperti itu. Banyak sekali umat Nabi SAW yang bergabung dengan orang-orang musyrik, baik secara fisik ataupun secara apa? Pemahaman, akidah, dan gaya hidup. Sekarang sudah Masya Allah, kita bisa saksikan sendiri seperti itu ya. Nah, wa hatta tu'badal ausan, dalam riwayat, dalam lafaz yang lain, wa hatta ya'budu al ausan, sampai mereka menyembah berhala. Orang-orang muslim itu meninggalkan Islamnya, jatuh kepada kesyirikan, menyembah ausan, berhala. Berhala itu lebih umum daripada as-sanam. Apa saja yang diibadai dari selain Allah berarti dijadikan apa ini? Wasan, berhala. Realita terjadi. Banyak dari orang yang menasabkan kepada Islam pada umat Rasulullah SAW ini beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada para nabi, beribadah kepada batu-batu, penghuni-penghuni kubur, dan seterusnya. Banyak sekali. Sekarang siapa yang melakukan ya Saifulan Agisni yang sering sekali kita contohkan itu siapa? Ya umat ini. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi sungguh benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzaban.
Nah, ini kabar dari Nabi SAW. Dan akan ada di dalam umatku ini 30 pendusta, 30 orang pembohong, kadzab. Kulluhum yas'umu annahu nabiyyun. Masing-masing 30 orang mengklaim dirinya adalah nabi. Tadi pada masa Nabi sudah ada Musailamah. Contohnya, kok antum menghitung, ternyata dihitung lebih dari 30. Bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan berapa? 30. Dijelaskan oleh para ulama, 30 ini bukan mencakup setiap orang yang ngaku jadi nabi, tapi dijelaskan 30 orang ini mereka pendusta mengaku jadi nabi dengan pengikut yang besar. Kan ada nabi yang kapan itu saya dengar ada orang ngaku jadi nabi cuman 4 pengikutnya. Nah, ini nggak muktabar, itu cuwilan itu namanya. Tapi dia pendusta, ngaku nabi kok. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW ini yang ma'ruf, yang dikenal, yang masyhur, kayak Musailamah al-Kadzdzab misalkan begitu. Bahkan bisa jadi Ahmad, siapa tadi? Mirza Ghulam, itu masuk di situ, itu pengikutnya besar itu. Bahkan mengklaim punya agama sendiri, Ahmadiyah. Di India dulu. Itu diajak mubahalah sama Syekh. Kalau nggak salah Syekh Sanaullah rahimahullahu ta'ala. Mubahalah, mati ini nabi palsu ini, mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia diserang penyakit dari literasi yang Anda baca itu, diserang penyakit diare berat, sehingga bolak-balik kamar toilet di rumahnya itu sampai mati dalam keadaan seperti itu setelah mubahalah itu. Nah, Syekh Sanaullah itu masih Allah berikan umur 4 tahun setelah matinya nabi palsu itu tadi, rahimahullahu ta'ala. Ditantang mubahalah sama beliau. Kadang nggak bisa dihentikan kecuali dengan itu. Menipu orang banyak. Kan sempat besar di Indonesia itu. Ya. Nah, jadi wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzaban, akan ada 30 pendusta, kulluhum yasmu annahu nabiyyun, kata Nabi, semua masing-masingnya mengaku jadi nabi. Berarti ini sunatullah, pasti terjadi. Pasti terjadi. Wa ana, kata beliau kemudian menjelaskan, ini yang jadi syahid, ini yang jadi dalil kita bahwasanya Rasul itu adalah penutup para nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup seluruh nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau dari sisi bahasa la nafiyya lil jinsi, berarti nggak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi, kenapa la nabiyya kok tidak la rasula? Karena kalau la rasula, rasul tidak ada, risalah nggak ada, nabi masih mungkin ada. Tapi kalau la nabiyya berarti nabi tidak ada. Kalau nabi nggak ada, apalagi rasul. Karena setiap rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Jelas ya? Nah, wa qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, fikih terhadap la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kata beliau, nukaffiru manidda'a nubuwata ahadin ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, kita kafirkan orang yang mendakwahkan ada seorang yang jadi nabi, bukan dia loh ya, orang yang mengakui kenabian seorang setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu pun kafir hukumnya. Paham maksudnya penjelasan Al-Qadhiyat ini? Kita kafirkan seorang yang mendakwahkan ada orang yang jadi nabi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi palsunya ini. Orang yang mengakui itu nabi, kafir juga. Ini fikih ulama, jelas ya? Nah,
Au manidda'an nubuwata li nafsihi, atau orang yang mengaku dirinya itu nabi. Jadi dua-duanya kafir. Yang mengakui kenabiannya plus yang mengaku jadi nabi, dua-duanya hukumnya apa? Kafir. Ini fikih dari kalimat la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Au jawaza iktisabaha wal bulugha bisafa'il qalbi ila martabatiha, atau seorang yang menyatakan bahwa derajat kenabian itu bisa diraih dengan berupaya untuk memanage hati ini, sehingga kalau sampai hati ini tingkatan tertentu bersih, dia bisa naik derajat kenabian. Ini kafir juga. Loh, ada ini orang-orang yang mengandalkan akal pikiran, tidak beriman dengan bagaimana ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan derajat kenabian itu adalah sebuah derajat yang bisa dikejar dengan usaha. Jadi ibaratnya antum bisa berusaha terus nanti jadi nabi. Karena ini bukan penunjukan langsung dari Allah, tidak, tapi sebuah derajat yang bisa diupayakan untuk diraih. Ini orang-orang yang semata-mata mengandalkan akal, menolak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wa kadzalika man idda'a minhum annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwah. Demikian juga kita kafirkan orang yang mengklaim dirinya dapat wahyu dari Allah meskipun nggak mengaku jadi nabi. Entah jadi apa, tapi dia mengklaim dirinya dapat wahyu dari Allah. Kafir ini. Penjelasan siapa? Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Fahaulai kulluhum kuffarun. Mereka semua adalah orang-orang kufar, mukadzibuna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didustakan? Ala nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau enggak ada nabi, enggak ada rasul, berarti wahyu Allah sudah terputus. Kok ada orang ngaku dia jadi nabi, atau orang mengakui orang itu adalah nabi, atau enggak ngaku jadi nabi tapi mengklaim dirinya dapat wahyu dari Allah. Kata Al-Qadhiyat, fahaulai kulluhum kuffar. Mereka semua adalah orang-orang kafir. Jelas ya? Nah, li'annahu ahbara sallallahu alaihi wasallam annahu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Karena Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Saya nukilkan satu lagi kalam. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, idza da'a an-nubuwata ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam aw saddaqa mudda'iyan laha fakullu hadza kufrun. Kalau ada seorang yang mengaku jadi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang membenarkan dia, maka dua-duanya kafir. Makanya dulu fatwa ulama keluar, orang yang mengakui Nabi selain Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, laisu bimuslimin, mereka bukan orang muslim. Jelas ya? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan setelah menjelaskan ayat maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, beliau katakan walihada,
berdasarkan nas ini, manidda'an nubuwah ba'dahu fahuwa kafirun murtad. Siapa saja yang mengklaim jadi nabi setelah Rasulullah SAW, maka dia seorang yang kafir murtad. Ya, ini akidahnya. Itu yang kedua. Jadi membenarkan Nabi adalah beriman Rasulullah SAW adalah penutup seluruh Nabi. Risalahnya adalah penutup seluruh risalah. Tidak ada lagi syariat baru setelah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Dan nggak boleh keluar dari syariat Nabi. Maka di antara pembatal Islam apa? Seorang yang meyakini bolehnya seorang itu keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Khidir keluar dari syariat Musa. Itu di Nawaqidul Islam. Batal. Orang yang mengklaim kalau sudah sampai tingkatan tertentu dia sudah nggak ada lagi kewajiban untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW. Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu bayar zakat. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Khomer halal kan gitu ya. Zina tambah halal gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi nggak terikat. Bahkan pernah kan kita kabarkan, wallahi anak ketemu orang seperti itu. Ketika dulu anak diutus ke Padang, daerah sufi kelas nggak tahu kelas apa ya, masalah gulat, nggak sholat. Anak sedang ngajar begitu datang salah seorang dari mereka ini, Ustadz, untuk apa hal-hal seperti ini? Kalau kami ini nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak usah takut dengan neraka. Wah, kita kaget, Masya Allah, manusia apa bukan ini kan gitu ya. Ketika kita telisik, kita tanya apa akidah dia itu, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya takut dengan neraka? Kalau yang menciptakan neraka dan memerintahkan sholat itu sudah ada di diri saya. Tubuh saya ini Pak Ustadz katanya ini, la ilaha illallah, kata dia itu. Masya Allah. Udah kalah setannya ini, udah. Setan nggak sampai seperti itu, lah ini sampai seperti ini muridnya. Subhanallah, itu manusia ada seperti akidahnya rusak luar biasa. Ya nggak sholat. Makanya masjid di kampung itu yang saya jumpai itu dirantai, digembok itu. Bukanya hari Jumat tok. Itu pun jam 1 siang kurang lebih. Sholat Jumat kita nggak bisa itu sholat cepat. Terus khutbahnya itu pakai tag yang digantung di situ. Udah selesai begitu paling nggak ada setengah jam. Habis itu zikir sampai maghrib. Selesai kunci lagi masjidnya. Jadi kita mau sholat duhur dikunci, mau sholat asar dikunci selain hari Jumat. Itu di kampung di sana di Sumatera Barat. Ya, Masya Allah, pengalaman berharga. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi kauni risalatihi nasikhatan lima qablaha minas syara'i. Diimani bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah menghapus seluruh syariat yang datang sebelumnya. Nggak boleh lagi syariat sebelum syariat Rasulullah SAW, setelah datangnya Rasulullah SAW itu diamalkan kecuali itu diakui oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Makanya dulu Muslim misalkan ahli kitab Muslim, yang Muslim beriman kepada Musa, dia beriman kepada Musa, tapi begitu datang Nabi SAW tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mau mengambil syariat yang datang dengannya Rasulullah SAW, dia bukan Muslim, dia kafir musyrik. Orang Nasara misalkan
beriman kepada Isa katanya, mengklaim dia beriman Isa, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW setelah diutusnya Nabi SAW, maka dia bukan muslim, dia kafir musyrik. Jelas ya? Nah, Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa mata walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar aku telah diutus. Perhatikan kalimat yang sangat agung ini. Tidaklah mendengar aku telah diutus. Siapa yang telah mendengar Rasulullah SAW diutus, telah mendengar Islam, apalagi sudah memeluk Islam, nggak ada lagi uzur untuk tidak mengambil la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Nggak ada. Itu bahasa ulama namanya hujjah risaliyah. Hujjah Allah dengan diutusnya Rasul. Kalau orang mendengar Rasulullah sudah diutus lalu tidak beriman kepada Rasulullah SAW atau tidak mengambil syariat Rasulullah SAW, dia tetap dalam akidah dan amalannya yang syirkiyat, maka apa? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, apa dia Yahudi, apa dia Nasrani, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Jelas ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami turunkan kepadamu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, Al-Quran, bil haq, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Satu, fungsinya Al-Quran. Yang kedua, wa muhaiminan alaih, dan sebagai hakim atas semua kitab. Jadi fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, satu, membenarkan bahwa itu datang dari sisi Allah, bahwa rasul-rasul yang dahulu itu ada, diberi kitab oleh Allah. Yang kedua, wa muhaiminan alai, sebagai hakim atas kitab-kitab tersebut. Jadi apa yang tidak ditetapkan oleh syariat ini, oleh Al-Quran, oleh apa yang datang dengannya Rasulullah SAW dari syariat umat terdahulu, tidak boleh lagi diamalkan. Itu mansuh, dihapus. Jelas ya? Nah, bahkan setiap Rasul sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang nanti Rasul setelahnya, harus mengikrarkan dan beriman dengan kerasulannya dan memerintahkan umatnya untuk mengikuti Rasul tersebut. Dan itu sudah disampaikan, dan perjanjian ini sudah diambil oleh semua Rasul. Makanya setiap Rasul menghabarkan nanti akan datang Rasul ini, sampai dikhabarkan nanti terakhir akan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diimani begitu. Kemudian yang keempat, al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalata wa akmalaha. Diimani bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah ini dan menyempurnakan risalah ini. Dalam arti sudah disampaikan secara utuh, tidak ada satupun yang beliau tidak sampaikan. Jelas. Rasulullah itu pernah meminang Zainab binti Jahsin untuk putranya Zaid, untuk Zaid ibn Harisah, dulu putra angkat, kemudian dilarang oleh Allah
untuk menasabkan putra angkat kepada orang yang mengangkatnya tadi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, karena dulu disebut Zaid ibn Muhammad. Ditolak sama Allah, dilarang itu, nggak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya, nggak boleh, dilarang. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dipinang Zainab ini untuk Zaid ibn Harisah. Tadinya menolak, kemudian diterima, menikah. Rumah tangganya ini goncang. Rasulullah SAW itu punya keinginan menikahi Zainab ini. Nanti kalau ditalak, kalau sudah ditalak sama Zaid, Rasulullah itu ingin menikahi siapa? Zainab. Jelas keinginan itulah disembunyikan oleh Nabi, gak ngerti. Maka ketika Zaid datang kepada Rasulullah SAW tentang problem rumah tangganya, Nabi katakan amsik zaujaka wattaqillah, pertahankan rumah tanggamu, pertahankan istrimu, bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal Rasulullah ngerti bahwa nanti Allah akan nikahkan dia dengan siapa? Zainab itu. Apa maksud ini yang Anda sampaikan? Andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau menutupi satu saja ayat Allah, tentu ayat ini yang akan ditutupi, karena itu rahasia pribadi, jelas. Tapi ayat ini disampaikan oleh Nabi SAW. Itu cerita tentang diri beliau sallallahu alaihi wasallam, tentang Allah menghabarkan dalam ayatnya ini tentang keinginan beliau untuk menikahi istri Zaid ibn Harisah ini, padahal itu mantan anak angkatnya. Untuk jadi syariat bagi manusia bahwa menikahi istri anak angkat, menikahi mantan istri anak angkat itu boleh, beda dengan anak kandung. Jelas ya? Nah, jadi Nabi sudah sampaikan, meskipun itu urusan pribadi beliau, ayat ini berkaitan dengan urusan pribadi beliau, rahasia begitu loh. Tapi ini ayat Allah, sampaikan. Andaikan mau disembunyikan, ayat itu tentu disembunyikan, dibacakan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, padahal tentang apa itu? Pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa addal amanah, dan sudah ditunaikan amanah ini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaha li ummatihi, dan beliau sudah menasihati dengan nasihat yang sempurna untuk umatnya ini, enggak tersisa apapun. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad bayyantu lakum, kata Nabi SAW. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah aku terangkan. Nggak ada yang tersisa. Beliau mengatakan, laqad taraktukum ala misli baydha'a naqiyatin lailuha kanahariha la yazihu anha illa halikun. Sungguh wahai umatku, aku sudah tinggalkan kalian. Rasulullah wafat, meninggalkan umat ini dalam keadaan semisal sesuatu yang putih jernih. Lailuha kanaharia, malamnya ibarat siangnya, nggak ada yang gelap, nggak ada yang samar. Jelas. La yazihu anha illa halikun, tidaklah menyimpang dari suatu yang putih jernih tadi kecuali dia pasti hancur. Siapa yang menyimpang dari syariat, dari sunnah Rasulullah SAW pasti hancur. Jadi nggak ada lagi yang tidak jelas. Kata Salman Al-Farisi mengisahkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah jelaskan semuanya. Tidak tersisa apapun yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, sampai tentang hira'ah, istitabah, bersuci, dijelaskan.
sampai burung yang mengepakkan sayapnya di udara diterangkan ilmunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan saking jelasnya syariat ini. Kok sekarang jadi nggak jelas? Ini karena banyaknya subhat-subhat yang dimasukkan, bid'ah-bid'ah yang dimasukkan, dikesankan sebagai syariat, diajarkan begitu bertahun-tahun sampai umat terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ini dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Akan datang masa seperti itu, sehingga ketika bid'ah itu diingkari, qalu, manusia mengatakan qad ghuyyiratis sunnah, oh sunnahnya mau diotak-atik. Kan begitu. Kenapa? Bid'ah sudah jadi sunnah. Nah sekarang coba mengingkari kebid'ahan itu, oh ini dakwah aneh-aneh ini, mau merubah sesuatu yang sudah turun-temurun, 7 turunan. Kan begitu. Qad ghuyyirat as-sunnah. Ini musibah. Apalagi ahli sunnah sedikit sudah sering bertengkar. Oh, udah apa sih itu? Sampaikan ilmu, sampaikan sunnah, dohirkan sunnah. Kalau kita nggak bisa berbicara dengan lisan kita, tunjukkan dengan perbuatan kita. Ini loh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh malu. Anak-anak muda nggak boleh malu, nggak boleh kecil hati mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, fisik dohir, dalam tampilan. Nilai pantas dan tidak pantas itu dihitung dalam Islam. Dari permasalahan yang besar, akidah, iman, tauhid, sampai kepada permasalahan-permasalahan harian yang biasa dikerjakan. Dihidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mendahirkan sunnah. Ya. Dan kalau ada yang menyelisih sunnah, segera ditegur, segera diluruskan. Jangan ditunggu kalau sudah kuat. Kalau kuat nanti susah kita merubahnya. Antum menolak bid'ah di kampung itu sulitnya anda karu-karuan kok. Kenapa coba? Karena akidah antum itu ewoh pakai ewoh. Ya. Gimana nanti? Nggak enak ini, nanti tersinggung. Tersinggung, kita sudah tersinggung bertahun-tahun, dia nggak pernah tersinggung kok. Kita masih menjaga ketersinggungan orang. Masya Allah. Nah itu. Taib. Kemudian yang poin yang pertama tadi ya, membenarkan Rasulullah SAW dengan apa yang dikhabarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang yang kelima, yang terakhir bagian dari poin tersebut, al-imanu bi huquqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diimani akan adanya hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minat ta'zim, dari pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diagungkan tapi dengan kedudukannya. Wal mahabbah, dan dicintai. Rasulullah SAW wajib dicintai. Ya, wan nusrah, ditolong. Kalau dulu sahabat sudah membuktikan ini, menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perang Badar, perang Uhud, dan peperangan-peperangan yang lain, dan kehidupan harian para sahabat sangat jelas dalam sejarah bagaimana mereka menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolong sunnah ini. Sekarang fisik Nabi nggak ada, sudah meninggal, sunnah Nabi ditolong. Meskipun Allah tidak membutuhkan kita, jelas. Tapi itu lahan ibadah bagi kita, menolong sunnah itu. Ditolong. Ditumbuh suburkan sunnah. Didakwahkan, ditampilkan, dibanggakan, disebarkan, diberitakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, ceritakan. Nikmat mana lagi yang lebih besar daripada diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beritakan kepada semua orang.
Begitu, jangan ditutup-tutupi. Barangkali dengan sebab itu Allah meminimalkan kebid'ahan di lingkungan kita. Walhamdulillah kalau kemudian total Allah hilangkan. Itu nikmat yang sangat besar. Tidak ada kehidupan yang lebih nikmat daripada hidup di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jangan mentoleransi penyimpangan. Ingat hadis Nabi SAW, innama ju'ila dhillatu liman khalafa amri. Sesungguhnya Allah jadikan kehinaan itu bagi orang yang menyelisihi sunnahku. Ya, kita diberi rezeki oleh Allah komunitas, berkumpul ahli sunnah. Di samping sibuk yang lain silahkan. Tapi kesibukan kita untuk mendohirkan sunnah jangan dilalaikan. Ya, dari akidah sebagai ahlus sunnah, perilaku rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, ini nikmat yang besar loh. Kita mau dohirkan sunnah semaksimal mungkin, Allah berikan kenyamanan dan keamanan. Apalagi coba? Belum tentu kita dapatkan di tempat yang lain. Allah kumpulkan kita di sini dengan keinginan, tekad dan permohonan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjunjung tinggi dan memuliakan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lupakan itu. Apa yang membuat kita bisa bersaudara? Apa yang membuat kita bisa saling tolong menolong? Apa yang membuat kita bisa saling berbagi senyum? Saling empati, saling mengerti, saling peduli. Agama Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhkuru ni'matallah id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah. Dulu kalian tidak saling kenal, centang perentang, bermusuhan, lalu Allah lembutkan hati-hati kalian. Dengan sebab rahmat Allah, hati kita lembut, bisa bersaudara. Dijaga ukhuwah itu, persaudaraan itu dijaga. Jangan mudah melukai. Jelas? Ya. Nah, pertimbangan muslim itu mestinya cerdas. Ahli tauhid cerdas. Saya yakin semua ahli tauhid cerdas. Kenapa? Pertimbangan pokok dia adalah agamanya. Dia mau berbuat apa, mau kemana, mau tinggal dengan siapa, pertimbangan pokok adalah agamanya, bukan semata-mata dunia. Oh, saya pindah ke situ, kenapa? Di situ lahan basah, lahan gambut. Lah untuk apa di situ? Kalau kita harus bergaul, bertetangga, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang selalu mengajak kita jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafakkaru. Mari kita fikirkan. Kadang-kadang orang itu ketika belum dapat nikmat, dia merindukan nikmat tersebut. Begitu sudah diberi nikmat, dia sia-siakan nikmat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nikmat tadi. Ayat itu pada nikmat loh ya. Jangan dibawa kepada makna kita merubah nasib kita, bukan. Kalau Allah sudah berikan nikmat kepada satu kaum, nikmat itu enggak Allah akan cabut sampai kaum itu sendiri yang membuat nikmat tadi pergi dari mereka. Sampai digambarkan dalam hadis maknanya, ketika Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, biasanya nikmat itu dia manfaatkan, dia biasa sedekah. Diberi oleh Allah harta, dia sedekah. Diberi oleh Allah harta, dia sedekahkan. Satu saat dia hentikan itu, dia enggak mau bersedekah lagi, maka Allah cabut nikmat itu dari dia, diberikan kepada yang lain yang mau melaksanakan ibadah itu tadi. Kadang-kadang enggak kita sadari. Ini kok saya bangkrut. Biasanya sedekah, enggak sedekah. Dipindah oleh Allah.
Kenapa? Nggak bisa dia tunaikan lagi. Sudah berupaya sudah apa? Terjatuh pada apa? Kufur nikmat. Ya, nah, taib. Itu mungkin yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Belum selesai, masih beberapa fikih lagi. Hanya kajian ana sementara kita cancel dulu, kita liburkan selama anak-anak masih imtihan dan anak-anak menjalani masa liburan. Nanti insya Allah diberitakan lagi ketika kajian kita mulai. Jadi mulai malam Jumat depan kita liburkan dulu kajian kita semasa anak-anak masih menjalani imtihan dan mereka liburan. Nanti insya Allah kita kabarkan kembali ketika mulai kajian kita. Demikian ya. Yang kedua, jangan beranjak dulu. Ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh panitia pembangunan masjid jami kita. Jadi bersabar mungkin berapa saat. Dari saya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.